Hai semuanya. Hai. Kita siap untuk saat teduh. Satu hal, setiap kali kita mendekat kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, Tuhan pasti memberitahukan isi hatinya kepada setiap kita. Kita katakan sama-sama, kami berkumpul ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyatukan hati dalam pujian, doa dan firman di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu, berbicaralah buat setiap kami ya Bapa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh
anak-anak, sampai seluruh anak-anak dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami rindukan Engkau memenuhi hari ini setiap hati dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun dari kami akan terlewat, sebab ketika kami tahu isi hati-Mu yang adalah tentang kerinduan untuk setiap orang mengenal Engkau, maka disitulah hati kami akan tergerak untuk bergerak buat seseorang dan membawa kabar baik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami siap untuk sama-sama mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, kita baca sama-sama ya. Hari ini buka Alkitabnya di Kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai 15. Kita nanti bacanya bergantian ya. Kak Vina baca, terus Kak Pau, terus habis itu Kak Astrid ya. Bergantian, teman-teman juga bisa ikuti dengan suara yang keras ya sampai telinganya mendengar. Mulai dari ayat pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yes, semua dari kita adalah pembawa kabar baik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum menerima keselamatan. Makanya di ayat pertama dibilang, keinginan hatiku dan doaku. Ini jadi doa kakak-kakak dan bahkan juga jadi doa setiap kita hari ini. Bersatu hati minta supaya orang-orang yang belum diselamatkan untuk bisa menerima Tuhan. Apa sih Kak? Maksudnya diselamatkan itu seperti apa gitu ya? Mungkin yang gak paham apa maksudnya. Ini loh ayat 9 bilang, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, itu juga akan diselamatkan. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya amanat agung yang sama, memberitakan sebuah kabar baik, menjadi pembawa kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Coba mulai pikirkan ya, kira-kira siapa ya orang-orang di sekitarku? Teman-temanku loh Kak, sudah Kristen. Ada seorang anak bilang, teman-temanku satu sekolah tuh sudah Kristen semua Kak. Sekolahku kan sekolah Kristen, katanya gitu. Tapi ternyata waktu dikulik-kulik, ada loh
anak yang lahir secara Kristen, memang keluarganya Kristen, tapi gak benar-benar di dalam Tuhan. Dia belum pernah mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan tentang agamanya, tapi tentang keselamatannya. Apakah benar di dalam hati mereka, orang-orang di sekitarmu sudah menerima? Lebih baik kita salah sangka daripada kita gak pernah berkata tentang keselamatan ini buat orang-orang di sekitar kita. Coba pikirkan ya, siapa ya Kak orang-orang di sekitarku yang iya ya ternyata mereka ini cuma rajin ikut persekutuan doa di sekolah misalnya, tapi belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalian semua, termasuk kakak-kakak, kita punya komunitas yang berbeda. Kalian punya teman-teman sekolah. Dan di sanalah teman-teman ini diutus untuk membawa kabar baik. Apa kabar baiknya? Gampang. Kamu cuma perlu bilang ke seseorang yang ada di dekatmu, yang kamu mau beritakan kabar baik itu, gimana Tuhan mengubahkan hidupmu. Kabar baiknya adalah Tuhan mengubahkan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita jadi juru selamat, maka Tuhan pasti ubahkan kita. Nah, hal itu sampaikan jadi kesaksian. Habis itu kasih tahu, aku berubah bukan karena aku bisa, tapi aku berubah karena Tuhan Yesus di dalamku. Kamu mau gak kenalan sama Tuhan Yesus? Percaya sama Tuhan Yesus, itu yang buat kamu juga bisa berubah kayak aku. Hal sederhana yang kita bisa lakukan kepada seseorang itu akan mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Hah, kita bisa melakukannya Kak? Yes. Sesimpel apa? Sesimpel kita menyelamatkan satu demi satu. Kita gak pernah tahu loh apa yang jadi struggle-nya, masalahnya teman kita di kelas. Ya mungkin kelihatannya baik-baik aja ya, kelihatannya gak ada masalah tuh Kak, oke-oke aja, nilainya oke, tapi kita gak pernah tahu apa yang dialami di hatinya. Mungkin dia kesepian, kenalin sama Yesus. Yesus akan jadi teman terbaik di hidupnya. Mungkin dia lagi sedih, kenalin sama Yesus. Di situ dia akan mendapatkan sukacita. So, apakah kamu mau? Kita semua mau, termasuk kakak-kakak. Kita excited setiap kali bilang, hey, kamu udah diselamatkan belum? Kamu udah percaya Yesus belum? Lewat sebuah teladan di hidup kita, orang akan melihat Yesus juga. Dan itulah inti dari sebuah kabar baik. Ayo kita jadi sama-sama pembawa kabar baik. Taruh kedua tangan di hatimu. Kakak rindu setiap God Stop Agent. You are agentnya Tuhan, agen-agennya Tuhan untuk membawa sebuah perubahan, untuk membawa kabar baik buat orang-orang di sekitarmu. Taruh kedua tangan di hatimu. Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Ada berjuta jiwa di luar sana, bahkan orang-orang yang dekat dengan kami, tapi mereka belum kenal dengan Tuhan Yesus. Buat hati kami begitu gelisah, begitu sedih ketika melihat ada orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga kami mau jadi pembawa kabar baik untuk mereka. Tuhan, pakai mulut yang kecil ini mungkin yang seringkali diremehkan orang, tapi aku berdoa hari ini letakkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami berkata tentang Tuhan Yesus, mengenalkan Yesus kepada orang-orang sekitar kami, biar ada kuasa mengalir yang mengubahkan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai setiap God Stop Agent di tempat ini, sampai seluruh anak-anak, sampai seluruh anak-anak dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terimalah api yang dari surga yang akan memenuhimu dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.